Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah mengharukan pengorbanan suami untuk istri yang dicintainya. 4 tahun sudah keduanya menikah. Namun pasangan suami istri itu belum juga dikaruniai buah hati. Mulanya mereka tidak merasa ada masalah. Namun saat terdengar bisik-bisik tetangga, sang istri mulai resah. Kok belum punya anak ya mereka? Yang punya masalah suami atau istri. Kalimat-kalimat itu sampai juga di telinga mereka. Akhirnya suami istri itu pergi ke dokter. "Mohon bersabar pak," kata dokter kepada pria itu sambil menyerahkan hasil lab. "Istri Anda mandul dan agaknya tidak ada harapan untuk bisa hamil. Kalau begitu jangan sampaikan ini kepadanya dok." "Maksud Anda?" "Saya khawatir itu akan melukai perasaannya. Dokter katakan saja kalau saya yang mandul." "Tidak bisa begitu. Anda kan tidak ada masalah." Cukup lama mereka berbincang hingga pria itu tersebut berhasil meyakinkan dokter untuk mengatakan sesuai keinginannya. Entah bagaimana ceritanya, tetangga-tetangga yang dulu bertanya siapa di antara suami istri itu yang bermasalah akhirnya mendengar bahwa pria itu mandul. Kabar itu juga sampai kepada kerabat mereka. Kerasa kerusuk pun semakin kencang. Meski demikian, rumah tangga keduanya masih bertahan. Hingga suatu hari, 5 tahun setelah hasil lab itu, wanita itu tak dapat lagi bersabar. 9 tahun sudah kita berkeluarga, dan selama itu aku dapat bersabar. Sampai-sampai para tetangga kasihan melihatku dan mengatakan, kasihan yang wanita soleha itu, ia telah bersabar hidup bertahun-tahun untuk suaminya yang mandul. Terus terang, aku ingin menggendong anak, mengasuh dan membesarkannya. Kini aku tak dapat lagi memperpanjang kesabaranku. Tolong ceraikan aku agar aku bisa menikah dengan laki-laki lain dan mendapat anak darinya, kata wanita itu kepada suaminya. Sang suami dengan sabar mendengar tuntutan itu sambil menasehatinya. "Ini ujian dari Tuhan sayang, kita perlu bersabar." Mendengar nasihat tersebut, emosi istri sedikit mereda. "Baiklah, aku akan bersabar. Tapi hanya 1 tahun. Jika berlalu masa itu dan kau tidak juga memberiku keturunan, ceraikan saja aku." Selang beberapa hari, tiba-tiba wanita itu jatuh sakit. Hasil lab menunjukkan ia mengalami gagal ginjal. "Ini semua gara-gara kamu," kata wanita itu kepada suaminya yang saat itu menungguinya di rumah sakit. "Aku terus menahan sabar karenamu. Inilah akibatnya. Sudah tidak punya anak, kini aku kehilangan ginjalku." Tiba-tiba sang suami minta izin untuk pergi bertugas ke luar negeri. Sang istri pun kaget, menganggap suaminya tak peduli dengan keadaannya yang sedang sakit di rumah sakit. "Apa? Kau akan pergi ke luar negeri?" kata wanita itu dengan nada tinggi. Esok harinya, ketika sang suami berpamitan kepadanya, entah bagaimana perasaannya. Ia yang kini bed rest di rumah sakit harus berjuang sendiri tanpa suami. "Ini tugas dinas sayang, dan sekaligus aku akan mencari pendonor ginjal buatmu." Beberapa hari kemudian, wanita itu mendapatkan kabar gembira bahwa telah ada seseorang yang mau mendonorkan ginjalnya. Tetapi dokter merahasiakan namanya. "Orang itu sungguh baik dokter. Ia mendonorkan ginjalnya untukku tanpa mau diketahui namanya. Sementara suamiku sendiri, ia justru pergi ke luar negeri, meninggalkanku sendiri." Mata dokter yang mendengar komentar itu berkaca-kaca. Ia tahu persis siapa yang mendonorkan ginjal untuk wanita itu. Dengan izin Tuhan, operasi berhasil dengan baik. Wanita itu pun akhirnya sembuh. Dan yang lebih menakjubkan, tak lama kemudian ia hamil. Ia lalu melahirkan seseorang bayi yang lucu. Ucapan selamat datang dari kerabat dan tetangga. Kini bisik-bisik itu telah selesai dan kehidupan rumah tangga keduanya pun normal kembali.
Suatu hari saat sang suami dinas keluar, tak sengaja wanita itu menemukan buku harian suaminya di atas meja. Mungkin karena terburu-buru, sang suami itu lupa menyimpannya seperti biasa. Betapa terkejutnya wanita itu membaca halaman demi halaman episode rumah tangga yang selama ini tak diketahuinya. Bahwa ternyata yang mandul adalah dirinya, bahwa pendonor ginjal itu adalah suaminya sendiri. Ia pun menangis sejadi-jadinya, hampir pingsan. Ia menyadari kekeliruannya selama ini. Ia yang tak tahan dan ingin minta cerai, padahal suaminya lah manusia yang paling sabar yang ia temui. Ia kesal dengan suaminya yang pergi saat ia operasi, padahal suaminya terbaring lemah saat itu demi menghibahkan satu ginjal untuknya. Demikianlah kisah yang dapat kami sampaikan. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.